shadow, extrude. Nah, ini cukup sering aku pakai untuk bikin efek long shadow kayak tadi. Nah, untuk tools pick ini tool simple cuman untuk mengaktifkan objek yang kita aja sama memindahkannya. Kalau shape ini secara umum mengubah bentuk dari garis atau shape yang kita punya, misalnya rectangle, ellipse, atau polygon lainnya, kita bisa edit di sini biar mungkin sudutnya jadi galancip, sudutnya mungkin jadi menjorok ke dalam, kayak gitu. Lalu ada fitur crop ini untuk memotong, ada fitur zoom juga, lalu ada fitur freehand. Nah, freehand ini untuk bikin garis dan bikin shape juga bisa. Lalu ada fitur artistic media. Artistic media ini fiturnya jadi ibaratin brush kayak pisang itu, atau mau ada kayak pola-pola, misalkan kita pakai kayak pola jejak kaki hewan, bisa pakai brush itu. Lalu ini rectangle, ini 3 ini. Lalu ada teks, ini buat nama teks dan bikin table. Nah, untuk kedua ini jadi aku kurang tahu karena jarang banget pakai, nggak pernah pakai malah. Lalu untuk ini efek shadow. Sorry, efek shadow. Ini tools efek. Jadi kalian bisa ngasih beberapa efek dari tools-tools yang ada di sini. Lalu ada juga ini untuk membantu proses pewarnaan. Ada pad untuk ngambil warna, dan ada juga eye drop, color drop buat ngasih warna. Nah, selanjutnya kita bakal bahas mengenai dasar-dasar yang perlu kita perhatikan ketika kita mau membuat suatu desain. Pertama kita bahas dulu dari teori warna. Nah, baik, ketutupin. Nah, jadi seperti yang teman-teman sudah tahu, warna itu sebenarnya terbagi menjadi 3. Ada warna primer, warna sekunder, dan warna tersier. Warna primer ada 3, merah, biru, dan kuning. Lalu ada warna sekunder, hijau, oranye, ungu. Nah, warna sekunder ini tuh ada dari gabungan warna primer. Kuning dan biru dapat hijau. Kuning dengan merah dapat oranye. Biru dengan merah dapat ungu. Sedangkan untuk warna tersier, di sini nggak dimunculin. Warna tersier itu merupakan gabungan dari primary colors dengan secondary colors. Misalkan, hijau kekuningan ini tuh merupakan gabungan dari hijau ini dengan kuning ini. Lalu warna ini cyan atau turquoise ya. Warna ini gabungan dari hijau dengan biru. Lalu warna ini gabungan dari biru dengan ungu, kayak gitu. Nah, color wheel ini penting biar ketika kita membuat suatu desain tuh kita bisa membuat satu desain sebebas mungkin, sekreatif mungkin, tapi tetap ada patokannya. Agar apa? Agar warna dari desain kita tuh nyaman untuk dilihat sama pembacanya, kayak gitu. Jangan sampai warna yang kita gunakan tuh malah terlalu ngejreng gitu, sampai mata tuh agak pusing gitu ngelihatnya. Nah, selain pembagian dari tiga warna tadi, warna pun dibagi berdasarkan temperaturnya. Ada warna yang dingin, ada warna yang hangat. Kalau dingin tuh dia dari hijau sampai ke pink ini, sedangkan warna yang hangat tuh dari kuning sampai ke merah. Oke, kita lanjut. Nah, selain warna-warna yang tadi, ada juga warna-warna netral, yang mana warna tersebut nggak ada di color wheels. Warna netral itu ada coklat, hitam, abu, dan putih. Nah, biasanya warna-warna netral ini, warna-warna yang kontras ini kita gunakan untuk teks gitu, agar membedakan dengan background-nya, ataupun sebagai kayak pembatas suatu desain, biar desainnya itu lebih kelihatan kontras gitu dibandingkan background-nya. Nah, terus ada color schemes. Nah, jadi dalam membuat suatu desain itu ada kaidah warna yang dapat kita gunakan sebagai dasar. Nah, ada 6. Yang pertama tuh warna monokromatik. Jadi kita hanya memilih satu warna di dalam color wheels, tapi satu warna ini bukan berarti kita pakai warna kuning aja. Misalkan, jadi dalam satu color wheel itu, sebenarnya ada contohnya juga.
ada pembagiannya juga. Jadi biasanya di sini tuh warna hitam, di sini warna putih. Nah, jadi kalau misalkan kuning itu misalkan di tengah sini. Nah, nanti kalau misalnya ke atas tuh dia makin pudar, makin ke arah putih dan hitam tuh, kalau ke bawah tuh makin hitam, makin gelap. Nah, ketika kita memilih warna yang monokromatik, kita pilih satu warna, kita bukan berarti cuman bisa milih satu warna, tapi kita juga bisa mengkreasikan, oh, aku tuh pengen desain tuh warna kuning, tapi ada 3 pilihan warna misalkan, atau 4 pilihan warna. Yang pertama kuning utama, kuning yang ini, kuning yang vivid, kuning yang ya kuning biasa gitu. Oh, tapi aku juga butuh kuning yang lebih soft, kuning yang ke arah pastel, mungkin di sini. Oh, aku juga butuh kuning yang mungkin agak gelap lagi, mungkin di sini. Entar tanya, oh, aku mungkin pengen kuning yang benar-benar vivid, yang kuning banget dibandingkan kuning yang awal. Oh, mungkin di sini. Nanti si color palette ini kita gunakan untuk kita masukkan ke desain kita gitu, sesuai kebutuhan. Terus ada juga color schemes analog, yang mana kita pilih warna dari jajaran yang sama, misalkan hijau kekuningan, kuning dan oranye. Nah, ini pun sama sama sih untuk semua tuh, kita nggak cuman bisa kalau ketika kita menentukan tuh nggak cuman warnanya ini doang, tapi kita nanti bisa kreasikan lagi, oh hijaunya mau hijau yang ke arah putih, oh hijaunya mau hijau yang ke arah hitam, oh kuningnya mau kuning yang lebih terang, oh kuningnya mau kuning gelap. Jadi ntar bisa kreasikan sendiri. Lalu ada warna komplementari, ini warna-warna yang saling berlawanan. Lalu ada split komplementari sama juga saling berlawanan, cuma di salah satu titiknya kita bisa menentukan dua warna lainnya gitu, nggak cuma satu. Lalu ada warna triad, ini warna tiga, dibagi tiga warnanya. Lalu ada tetradik, jadi warnanya 4. Nah, ketika kita membuat suatu desain, nggak harus posisinya gini banget. Jadi kalian kalau misalkan komplementarinya eh, turquoise sama oranye bisa, atau mungkin mau biru sama oranye yang ini bisa juga gitu. Jadi nanti sorry sama yang ini ya, orang ini. Ya, intinya itu. Jadi intinya bisa disesuaikan gitu sama kebutuhan teman-teman. Misalkan aku mau bikin desain yang poster tentang warna. Oh mungkin warnanya foto yang gelap sama yang terang. Nah, contohnya mungkin yang ini, oh ini mungkin untuk warna bintangnya, ini warnanya. Oh, tapi aku juga planetnya cari warna yang menentukan. Oh, misalkan aku mau pakai planet bumi, berarti hijau sama, sorry, biru sama hijau. Aku mau warna, sorry, ini aku putus-putus juga. Soalnya di sini bawa tulisannya. Kadang putus-putus, Bang. Putus-putus banget gak atau enggak sih, masih kedengaran. Enggak kok, nggak putus-putus. Ya, kadang aja sih putus-putus. Kalau di aku sih. Oke. Oke, tadi dari mana ya? Sampai mana ya? Oh, sampai planet, sorry. Ya, tadi misalkan bikin desain mengenai poster luar angkasa. Kita pilih ini untuk background-nya, si space-nya, lalu ini untuk warna bintang misalkan, terus ini pengen ada planet bumi, pakai warna biru sama warna hijau. Aku mau ada planet yang oranye, ya pakai warna oranye masukin gitu. Jadi nanti ketika kalian mendesain tuh nggak harus saklek banget sama ini. Ini tuh cuma buat patokan dasar aja biar warna yang kita gunakan tuh bisa saling komplement atau saling menyesuaikan, tapi nggak terlalu kontras segitu. Jadi nanti bisa teman-teman kreasikan sendiri untuk warna. Nah, berikutnya aku bakal nunjukin contoh dari color schemes ini. Nah, ini contohnya. Sebentar. Nah, untuk yang monokromatik ini contohnya ada Animal Planet. Nah, ini monokromatik cuman ditambahin juga sama warna hijau kekuningan. Nah, lalu ada juga warna analog dari jajaran warna yang sama. Contohnya yang Baskin Robbins ini, tapi mungkin yang ini uniknya ditambah juga warna netral. Biar kesannya mungkin lebih cerah kelihatannya kayak gitu, menyenangkan. Nah, lalu ada juga warna komplementari, warna yang saling bertentangan. Contohnya ini cyan atau turquoise ya? Ya pokoknya warna ini dengan warna oranye, contohnya di sini. Warna biru ini sama warna oranye.
Terus ada split komplementari, contohnya ada 3 warna, memilih komplementari, tapi ditambah 2 warna lainnya. Ada Fanta, oranye, biru, dan hijau. Jadi split-nya di sini. Kayak gitu. Lalu ada juga warna triad dari 3 warna, contohnya yang logo Superman ini, yang Superman ini. Warnanya merah, biru, sama kuning tua. Nah, lalu ada yang tetradik yang 4 warna, contohnya Google sama Windows. Nah, selanjutnya kita bahas ke typeface. Apa sih yang sebutnya, apa sih typeface? Nah, sebetulnya yang selama ini kita sebut font itu adalah typeface. Lalu apa itu font? Font itu merupakan typeface pada spesifikasi tertentu. Misalkan Times New Roman. Times New Roman itu adalah typeface. Sedangkan fontnya sendiri adalah Times New Roman. Misalkan Times New Roman stylenya bold, ukurannya 9. Nah, itu namanya font. Sedangkan typeface itu ya Times New Roman-nya itu semua huruf abjad yang stylenya, yang gayanya Times New Roman, itu namanya typeface. Sedangkan untuk font sendiri itu adalah typeface pada spesifikasi tertentu. Misalkan yang kayak tadi, Times New Roman, bold, italic, nah itu fontnya gitu. Nah, typeface itu ada secara umum ada 4. Ada 4, dibagi menjadi 4, yaitu serif, sans serif, script, dan dekoratif. Serif itu style typeface yang ada aksesorisnya kayak gini. Ini namanya serif. Sedangkan untuk sans serif itu tulisan yang nggak ada serifnya, ini nggak ada lekukannya, nggak ada ornamennya gitu. Kalau yang kita tahu mungkin sans serif itu ada Calibri, lalu untuk serif itu ada Times New Roman. Lalu untuk script, ini tuh script tuh lebih ke style tulisan yang kayak kaligrafi. Lalu ada dekoratif, ini style yang unik-unik. Maksudnya punya style sendiri, gak ngikutin dari 3 style ini yang ini, kayak gitu. Nah, terus kalau serif stylenya sendiri itu nanti ada lagi, ada yang bisa pakai regular, ada italic, ada bold, dan ada yang bold italic kayak gitu. Nah, terus apa pentingnya typeface ini? Typeface ini itu sangat penting ketika kita mau bikin konten yang ada tulisannya. Jadi ketika kita mau bikin konten yang ada tulisannya, itu tuh ada kaidahnya juga gitu. Jadi sebaiknya jumlah typeface yang kita gunakan tuh jangan lebih dari 3. Kalau bisa antara 1, 2, dan 3 jenis tulisan. Kenapa? Kalau misalkan lebih dari 3, tulisannya kan nanti ada terlalu beragam gitu. Jadi justrunya malah bikin pembaca tuh nggak enak gitu, malah bikin pembaca. Nah, makanya sebaiknya untuk tulisan tuh kita batasin sampai 3 aja, 3 jenis. Nah, tulisan-tulisan itu tuh bisa kita kombinasikan. Misalkan kita mau pakai 2 tulisan, yang judulnya untuk tulisan yang gede-gedenya kita pakai sans serif, sedangkan untuk yang teksnya kita pakai yang serif. Nah, itu nanti bisa dikombinasikan lagi. Aku mau yang judulnya serif, sedangkan untuk yang kontennya maunya sans serif. Aku mau judulnya mau script, sedangkan kontennya mau badinya mau serif. Nah, itu nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan desainnya kayak gimana, kayak gitu. Nah, terus selain itu, kalian pun bisa kombinasikan dalam satu jenis typeface saja. Misalkan, aku pakai tulisan sans serif Calibri tulisannya. Tulisannya Calibri doang, cuman nanti yang dibedain dari style-nya, misalkan untuk judul mau pakai bold, atau mungkin buat italic, sedangkan untuk kontennya pakai regular, atau mungkin kalau ada style lain kita pakai yang light yang lebih tipis lagi. Jadi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Intinya untuk tulisan itu kalau bisa dibuat kontras biar nggak terlalu monoton untuk pembacanya. Nah, selain dari stylenya itu, warnanya pun sangat penting. Mungkin balik lagi ke yang sebelumnya dulu. Jadi untuk warna tuh usahakan saling berkomplement juga. Kalau desainnya pakai tulisan. Jadi kalau misalkan background-nya
terang, maka tulisannya pakai tulisan yang gelap. Kalau misalkan background-nya gelap, maka kita gunakan tulisan yang terang. Contohnya ini. Nah, ini jadi kalau bisa buat tulisan kita tuh kontras, tapi tidak terlalu bikin vibrasi gitu ketika dibaca. Contohnya kan ini yang bawah ini agak gimana gitu di mata tuh, kurang enak dibaca lihatnya. Itu untuk tulisan. Nah, selain dari warna dan mungkin jenis typeface yang digunakan, ketika kita membuat poster yang ada tulisannya pun harus diperhatikan kerning-nya. Apa itu kerning? Kerning itu merupakan spasi yang ada di antara dua huruf. Jadi kalau misalkan kita kurang cermat, khawatirnya desain yang kita buat tuh malah jadinya kurang terlihat rapi atau kurang kurang enak dilihat karena mungkin keringnya kurang baik. Atau yang kedua, desain yang kita buat tuh malah bikin salah arti karena menghasilkan arti yang lain. Contohnya mungkin bisa teman-teman lihat di foto-foto ini gitu. Mungkin ini contohnya kayak harusnya flickering light malah jadi flickering light gitu. Itu kan kalau orang lihatnya dari jauh ya pasti ngiranya itu bukan flickering light gitu. Malah salah baca. Jadi penggunaan kerning ini perlu diperhatikan agar desain kita tuh enak dibaca, terlihat rapi dan juga nggak artinya nggak berubah kayak gitu. Oke, itu sebenarnya itu untuk materi sekarang. Nah, sekarang kita bakal ada demonstrasi untuk desain dengan style Memphis dan long shadow. Jadi desain Memphis ini untuk awal-awal bisa dibilang sangat mudah dikerjakan karena kita nggak harus bikin desain yang berat-berat, nggak harus yang ribet, kita cukup pakai shape-shape yang mudah kayak lingkaran, kotak, segitiga, garis-garis gitu. Cuma memang di sini perlu kita belajar penggunaan warna yang tepat agar si desain kita tuh menarik gitu, colorful. Nah, lalu yang desain kedua tuh ini yang cukup mudah juga. Kita bikin efek long shadow. Jadi kita bikin desain yang minimalis tapi ada efek shadow-nya gini seakan-akan dia tuh muncul kayak gitu. Nah, untuk desain Memphis itu memang sebenarnya cukup mudah untuk dibikin sama yang baru mulai ngedesain. Cuman mungkin ada tantangan sendiri untuk orang-orang perfeksionis. Aku juga waktu belajar bikin Memphis ini cukup menantang karena kita bikin desain yang berantakan, yang biasanya mungkin desain itu kita harus jajar, harus rapi gitu, tapi ini tuh pertama kalinya aku bikin desain yang berantakan. Sampai akhirnya ya sadar ternyata ada keindahan dalam ketidakteraturan gitu di desain Memphis ini. Iya, quotes-nya. Mantap. Kayak gitu. Sebelum masuk ke demonstrasi, apakah ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Ada yang mau bertanya buat materi sebelumnya? Aku mau nambahin mungkin untuk spesifikasinya sendiri itu untuk CorelDRAW itu seingat aku ya RAM-nya 43 buat bisa keinstall tuh. Tapi itu pun tergantung keluaran tahun berapanya kayak gitu. Kayaknya makin makin sini makin lumayan gede spesifikasi yang dibutuhkannya. Soalnya dulu aku sempat nyobain Corel pakai laptop yang kecil pun, pakai notebook pun ada bisa gitu. Ini sama kayak Photoshop gitu ya, Jan. Kalau itu minimal harus punya komputer yang cukup mungkin cukup spesifikasinya ya, karena cukup ngabisin RAM juga ya. Tapi disesuaikan dengan maksudnya dulu tuh aku waktu SMP tuh pernah pakai notebook yang kecil kan, RAM-nya tuh cuma 2 giga, itu bisa nge-run Corel, cuman aku lupa itu Corel tuh emang punya versi Lite-nya juga atau emang dia generasi lama gitu Corelnya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau install di komputer yang speknya mungkin agak pas-pasan, misalkan RAM-nya 2 giga,
mungkin bisa dicek dulu kira-kira generasi keberapa yang bisa diinstal. Soalnya kalau hasilnya sama-sama aja sih, cuman mungkin beberapa fitur yang baru kayak efek-efek long shadow tadi itu belum ada langsung di Corel-nya kayak gitu. Kayaknya nggak ada yang mau nanya, Jan. Langsung lanjut dulu aja. Mungkin nanti setelah demonstrasi baru ada yang mau bertanya. Terlihat. Kelihatan, Jan. Aku nggak sih, kemarin sempat coba pemanasan dulu bikin main piece ini. Bentar. Nah ini jadi tampilan dari Corel Draw. Mungkin aku bakal nunjukin dulu gimana kalau misalkan kita mau bikin lembar baru. Jadi ntar kita bisa ke file, new. Nah, ini tuh bisa disetting nih, diatur kira-kira lembar kerja kita tuh mau ukurannya apa. Jadi ntar ada pilihannya, mau posternya A4, bikin buku, atau mungkin A3, atau mungkin ada pilihan juga, ada letter, ada bikin envelope, ada bahkan web banner juga ada. Nanti bisa ditentukan sama kebutuhan kita. Kalau aku bisa pakainya A4 aja. Nah, lalu namanya bisa disesuaikan, misalkan latihan. Nah, ini selain dari size-nya, ukurannya pun bisa kita sesuaikan dari si ininya nih. Nah, terjadinya custom berubah. Nah, ini untuk posisinya bisa disetting juga, mau portrait atau landscape. Jumlah page-nya bisa diatur. Kita cukup satu dulu aja. Nah, ini color-nya, color mode-nya ada dua, ada RGB dan CMYK. Sebenarnya aku kurang paham juga bedanya apa. Cuman setahu aku untuk RGB tuh dia warnanya tuh lebih enak untuk desain yang digunakan di komputer, pokoknya bukan untuk yang printable. Sedangkan untuk yang printable tuh sebaiknya gunakan CMYK, itu yang aku tahu. Tapi nanti mungkin teman-teman bisa coba cari sendiri bedanya apa antara RGB dan CMYK. Tapi untuk warnanya sendiri tuh CMYK beda dengan RGB. Kalau RGB kan red, green, blue. Kalau CMYK tuh dia dari si warna campuran yang dari cyan, magenta, yellow dengan aku lupa kayaknya apa. Intinya dasar warnanya berbeda. Soalnya ketika kita edit pakai CMYK itu, kalau kita save jadi gambar di HP, biasanya warnanya jadi pudar dibandingkan yang RGB. Terus ini untuk resolusi rendernya bisa pakai 300, preview tampilkannya. Ini aku bisa jarang edit, dibiarin aja. Langsung kita oke, maka datang ke lembar baru. Nah, misalkan kita coba satu-satu dulu dari si shape yang ada. Ini pick. Kalau diklik nanti ada pilihannya, bedanya apa. Contoh, kalau misalkan kita bikin kayak gini, nah kalau pakai pick yang biasa, kalau kita blok, dia bentuknya kotak. Sedangkan kalau misalkan kita pakai freehand pick, kita bisa bisa sesuaikan, ngikutin bentuk dari objek yang kita mau edit. Kan kayak gitu. Nah, kayak gitu. Free transform. Wait. Aku juga jarang pakai yang ini buat apa free transform. Kita next dulu aja. Oke, sekarang ke shape. Nah, ini digunakan untuk ngasih, ini tuh buat ngedit garis yang ada. Kalau misalkan nih, aku punya garis di sini, pakai shape tuh kita bisa, misalkan kita mau jadiin Bangkok, tinggal mungkin garisnya
smooth, bisa. Nah, kayak gitu. Jadi si fitur shape itu untuk mengedit garis yang ada di objek kita. Misalkan nih, mau bikin pola ombak, kita bikin dulu garisnya pakai fitur freehand tool, lalu kita pakai fitur shape. Nah, kalau mau bikin ombak kan bisa dibikin biar teratur gitu di setiap titik lekukannya tuh dia dalam jarak yang sama. Nah, ntar kita bisa di blok dulu, terus kita tambahin node-nya. Mungkin kita tambah jadi 4 deh. Enggak, banyak banget nih. Yang ini segini, ntar kita coba dipilih, pakai kontrol, terus diklik yang mau kita edit, terus kita tarik. Nah, jadi kayak gini. Ntar kalau misalkan nah, kalau misalkan mau jadi melengkungan, ntar bisa diklik convert to curve, terus diklik 2 kali. Nah, jadi nanti bentuknya lengkungan. Kayak gini. Nah, yang atasnya pun sama bisa. Ntar tinggal diklik, terus which ini kurang panjang. Terus selain freehand yang buat bikin gitu, ada juga untuk 2-point line. Ini bikin langsung. Kalau yang freehand tadi, bikinnya tuh kita tinggal klik sekali, terus tarik, terus klik lagi. Nah, kalau misalkan mau lurus, kita sambil klik kontrol. Jadi garisnya itu lurus. Kalau misalkan kita lepas kontrolnya, dia bisa sembarangan kayak gini. Nah, kalau selesai tinggal klik lagi. Jadi, nah kalau yang 2-point line, tinggal tarik aja sambil klik kontrol, langsung lurus. Atau kalau ditarik sambil ditekan bisa diubah-ubah gitu si garisnya, kemiringannya. Kayak gitu. Nah, terus ada fitur crop. Crop ini buat crop fotonya, misalkan kita mau crop yang ini, nanti yang lain hilang. Wait. Kayak gini. Nanti karena ini tadi lengkungannya di dalam, jadi masuk ke dalam juga, ikut ke crop juga yang sisa yang lingkaran tadi. Terus ini aku knife tuh jarang pakai juga nih. Kalau misalnya ini buat ngepotong. Sorry. Oh iya, dipotong nih. Kalau yang crop tadi kita berdasarkan bentuk kotak, kalau misalkan yang knife tadi cukup bebas. Jadi kalau misalkan kita mau potong shape, misalkan pakai fitur knife. Nah, jadi dia kebagi juga, kepotong. Nah, terus yang fitur yang aku pakai itu ini brush, tapi ini cukup ngabisin, cukup berat juga, jadi agak lama. Nah, ini kita bisa bikin pola pakai ini. Nanti ada pilihannya, mau yang garis kah? Ada pilihan juga untuk kaligrafi. Jadi ini bisa nanti disesuaikan, ada scroll. Scroll nggak ganti. Terus ada yang spray. Kalau spray ini dia ngasilin kayak gini. Plants. Dia ngasilin tumbuhan. Masih banyak lagi kayak scatter. Ada footprint, kata aku tadi.
Ini harusnya bisa di-scroll. Nah, itu untuk yang brush. Terus kita coba ke rectangle. Nah, ini ada dua, ada rectangle sama 3-point rectangle. Kalau rectangle itu dia cuma bikin dalam horizontal dan vertikal. Kalau misalkan 3-point rectangle, kita bisa tentukan sudutnya. Kita bikin desainnya bisa lebih bebas gitu, mau miring kah atau mau lurus biasa. Kalau klik control bisa lebih diatur juga dia. Kalau dilepas bisa bebas banget. Kayak gitu. Lalu untuk P ini bikin bulat, bisa diatur juga jadi gini. Terus kalau ini sama ada 3-point ellipse juga. Ini bikinnya jadi bisa miring, misalkan kayak gini, kayak gitu. Terus untuk shape ini ada bermacam-macam. Ada yang polygon. Nah, polygon ini nanti kita bisa tentukan kira-kira mau berapa sih si ujungnya ini. Si apakah mau 8 atau mungkin jadi 7, segi 7, segi 6, segi 5, segi 4, segi 3. Atau mungkin dilebihin 10, 11 bisa ditambah-tambahin. Nanti bisa disesuaikan. Selain itu ada juga star, ini untuk bintang. Bintang juga sama, bisa ditambahin si jumlah ujungnya ini, lancipnya ini. Terus ada complex star. Ada juga impact tool. Ini ngasih bentuk kayak impact ini. Kayak gitu. Lalu ada kotak-kotak. Ini bisa ditambahin di sini nih si jumlah row-nya dan column. Selain itu ada spiral juga, bisa bikin spiral. Lalu ada bentuk-bentuk lainnya, ada basic shape. Ini basic shape ini kita bisa milih, ada bermacam-macam. Lalu ada row shape, ini juga ada banyak. Lalu ada row chart. Ini ada beberapa pilihannya. Sesuaikan dengan kebutuhan untuk si chartnya sendiri kayak gimana. Terus ada banner. Kalau kita bikin banner, selanjutnya ada tadi mana ya? Oh, ini. Ada call out shapes. Ini bikin kayak yang buat kayak di komik-komik gitu. Ini bisa kita pilih juga beberapa bentuknya. Ada yang cloud, ada yang lebih nggak terlalu lancip ujungnya kayak gini. Nah, selain itu, ketika kita mengedit pun kita bisa, misalkan kita mau bikin kayak nanti itu bolongan bisa juga. Jadi ntar kita misalkan bikin ellipse-nya dulu satu, mungkin kita ganti warnanya hitam, terus kita bikin yang kedua, di copy bisa langsung merah. Oh iya, jadi ada shortcut juga kalau misalnya kita pengen objeknya ke tengah, tinggal klik P, nanti ini ikut ke tengah juga. Nanti kalau yang di blok ada beberapa pilihan ya, ada weld, ada trim, intersect, simplify, front minus back, back minus front, dan di create boundary. Nah, ini enaknya Corel tuh dia ada penjelasannya juga gitu. Kalau misalkan kita pakai ini bakal kayak gimana. Nah, ini kalau diklik dia bakal bolong tengahnya. Kalau pakai fitur yang ini simplify. Nah, kalau misalkan kita pakai yang front minus back, dia bakal bikin shape baru sesuai si bentuk yang beririsannya yang ini. Berarti di sini bakal bentuk shape baru. Terus kalau misalkan ini back minus front,
Nanti yang hilang, yang kebentuk flash itu yang kepotongnya tuh si yang di belakangnya, shape yang belakangnya. Kepotong sama si shape yang ada di atasnya tadi. Kayak gitu. Nah, terus kita coba masuk ke fitur selanjutnya yaitu shape. Ini ada text tool. Nah, ini kita bisa bikin tulisan dari sini. Wait. Kita bisa tentuin hurufnya sih tergantung teman-teman. Kalau misalkan mau lebih beragam, bisa download sendiri di kayak kalau nggak salah Google juga udah ada kok ininya udah nyediain font-font gratis itu. Ntar kalian bisa cari kayak Google yang free font. Terus kalau misalkan nyari font yang lainnya yang lebih beragam lagi ada kayak di Dafont atau 1001 font itu cukup banyak web yang nyediain font-font gratis. Ini pakai calling. Nah, ini bisa diedit juga. Misalkan kita mau si teksnya itu fit text to pad. Nah, ini maksudnya tuh dia bakal nempel ke shape yang ada ke pad yang ada di shape. Misalkan ini. Kita bisa masukin si teksnya ke sini. Biar jadi melengkung. Terus kita bisa pilih juga mau gimana akunnya, apakah mau lurus, mau tegak kayak gini, mau kayak gini, mau di bawah kah, atau mau di atas, mau dibalikin, atau mau kayak gini. Itu untuk fitur teks. Nah, ini bisa teman-teman pakai kalau misalkan mau bikin suatu logo gitu. Misalkan logo itu ada teks yang melingkarnya juga. Terus fitur lainnya adalah, jujur ini aku kurang tahu dua ini karena nggak pernah banget pakai. Nah, tapi selanjutnya mungkin kita bahas ke fitur efek. Yang pertama ada drop shadow. Mungkin bisa kasih warna dulu. Oh iya, kalian juga bisa selain warnain dalamnya, bisa juga ngewarnain outline yang hitam ini. Tinggal klik kanan di warnanya. Ini tinggal ditarik. Nah, nanti ada efek shadow-nya. Wait, we hide dulu. Nah, ini bisa diatur kira-kira mau segimana gitu. Si shadow-nya ini. Dia mau nggak kelihatan atau mungkin mau kelihatan banget. Terus si feedernya mau dia halus atau mau agak tajam, bukan tajam ya, apa istilahnya? Agak kasar gitu. Nah, bisa juga si shadow-nya tuh ditarik juga. Nah, selain dipakai buat bikin shadow, ini tuh bisa juga dipakai untuk ngasih efek bercahaya. Kalau misalkan kasih warnanya tuh misalkan yang kuning terang. Nah, kayak gini. Misalkan kita punya ini salah satu manfaatnya ada object manager tuh kita tinggal tarik ke bawah biar dia kita coba lagi. Bentar, kok kelihatan ya? Ya intinya kayak gitu. Ntar kalian bisa coba sendiri. Terus ada fitur kontur juga.
Nah, kelihatan sekarang. Nah, ada fitur kontur juga. Kalian bisa bikin kontur dari desainnya. Bisa di setting si ketebalannya. Nah, terus ada juga fitur blend. Nggak tahu ini buat apaan. Kita coba yang lain, distort. Ini distorsi bentuknya. Terus ada envelope. Ini kalian bisa manfaatin buat bikin si bentuknya dari itu lebih fleksibel. Nah, kalau misalkan yang shape tadi kan dia lebih ke outline-nya, kalau ini bisa ngaruh ke dalamnya juga. Nah, terus ada fitur extrude. Nah, fitur extrude ini aku cukup sering pakai buat bikin coba aja. Misalkan ini buat background-nya, warnanya kita ngambil dari yang lain. Nah, ini ada pipet di sini buat apa? Nyalin warna ini ke bagian dokumennya. Nah, selain ini tuh nunjukin warna yang akan kita gunakan untuk objek kita, ini juga bisa dipakai buat nyimpan warna yang bakal kita butuhkan kayak gitu. Itu kita coba mungkin sama warna yang biru. Terus kita bikin mungkin teksnya Z. Terus untuk stylenya mungkin kita pakai railway. Oke, lemon ini. Terus kita pakai warna putih mungkin biar agak kontras. Nah, ada dua cara bikin efek pendek aja kayak gitu, kayak gini. Nah, ini nanti bisa teman-teman sesuaikan gitu sama kebutuhan, kira-kira mau kayak gimana si efek long shadow-nya ini. Nah, ini bisa diganti warna juga, bisa disesuaikan. Kan mau warna shadow-nya, jadi bisa teman-teman kreasikan dengan kebutuhan gitu, kira-kira warnanya mau kayak gimana. Itu pakai yang long shadow. Jadi kalau long shadow ini bisa langsung, atau mungkin bisa kayak gini juga, tinggal di crop kotaknya, bikin lagi. Kayak gini. Ini untuk yang pakai long shadow langsung. Nah, tapi ada juga cara lainnya. Kita pakai, nah ini kelemahannya long shadow tuh kalau langsung pakai efek ini tuh agak ribet kalau misalkan kita crop kayak gini-gini. Kalau misalkan extrude, kita bisa lebih simpel gitu. Tapi emang kerjanya agak ribet. Pertama kita aktifin dulu, terus kita tarik. Nah, kalau extrude ini, kalau yang shadow tuh ngasih efek shadow yang emang bold. Maksudnya yang gelap banget. Nah, kalau misalkan kalau yang extrude, dia sebenarnya fungsi utamanya tuh pengen si objek yang kita pakai tuh ada efek 3 dimensi gitu. Misalkan ini ke bagian sana, width nge-lag. Misalkan ke sini, dia ngasih efek 3 dimensi.
Cuma nanti kita buat ngeditnya tinggal terus kita ungroup semua karena itu dari save terus di combine. Nah, ntar kita bisa tentukan warnanya mau gimana. Kita tarik sampai keluar. Itu nah, kalau yang tadi kan Long Shadow itu agak ribet ini warnanya karena settingannya berubah ketika kita crop ini. Kalau ini enaknya masih bisa diubah warna-warnanya. Bisa diatur juga ini kira-kira mau transparannya kayak gimana. Kalau yang aku tadi itu pakai yang hitam. Nah, ini efek transparan pun bisa dibuat kayak gradient gitu. Jadi teman-teman tinggal klik ini terus ditarik. Nah, ntar bisa diatur ini. Ditarik sesuai yang teman-teman butuhkan. Misalkan segini. Jadi deh efeknya. Ini efek yang long shadow tadi. Nah, ini bisa teman-teman kreativitaskan gitu nanti, dikreasikan. Misalkan kalau pakai tulisan bisa mungkin judulnya zoom. Pakai cara yang sama, kita pakai tulisan yang sama dulu. Nah ya, kalau pakai efek extrude, si shape yang jadi bayangan ini terpisah dari si huruf Z-nya ini. Makanya kalau misalkan habis ngedit, jangan lupa di grup biar kalau misalkan dipindahin itu masih nyambung. Kayak ini sama. Extrude lagi, sorry. Oke, zoom. Kita extrude lagi. Sorry, kurang jauh. Dan untuk arah bayangannya bisa teman-teman atur juga. Mau segimana kita create. Oke, baru kita crop lagi. Nah, ini ada fitur snap tuh. Jadi ketika kalian crop tuh, dia bakal dekatnya. Ini bisa diatur lagi. Transparansinya mau segimana. Mungkin mau pakai yang gradient tadi. Kayak gitu. Jadi, nah ini biasanya dipakai untuk logo-logo atau desain-desain yang emang simple gitu, minimalis. Oke, kita udah bikin yang efek zoom ini. Oh iya, sorry, ada yang kelewat. Kayaknya tadi belum bahas interactive fill. Nah, jadi interactive fill itu sama kayak fill biasa, dia ngasih warna. Nah, tapi bisa dibuat kayak gradient juga. Jadi warna ujungnya misalkan mau merah, warna belakangnya ungu, kuning. Nah, ini enak banget kalau kalian mau bikin suatu gradasi.
Nah, biasa kan kalau warnain biasa jadinya gini kan. Nah, kalau misalkan pakai yang Smart Fill kalian bisa warnain bagian ini, cuman harus lagi kosong dulu. Nah, kayak gitu. Nanti warnanya jadi shape baru. Bisa kalian ubah sendiri nantinya. Seperti itu. Itu untuk tools-toolsnya. Sebenarnya masih banyak lagi. Cuman mungkin dari aku pribadi belum terlalu paham semuanya karena nggak semuanya dicoba. Ada beberapa nah ini yang bitmaps ini tuh kalau misalkan kita punya foto bisa editnya di sini. Tapi editnya edit simple kayak misalkan mau jadi grayscale, mau jadi black and white kayak gitu. Terus ini ada efek-efek lainnya juga. Color transform, lalu ada colorize kayak gitu. Jadi ntar bisa coba sendiri nanti. Nah, terus kita sekarang bakal coba bikin yang tadi apa ya? Memphis. Kita yang baru aja. Sebenarnya Memphis ini tuh kita maksudnya nggak ada aturan gitu. Jadi ini contohnya, cuman emang agak terlalu kegedean kayaknya ini. Kurang rame si bentuk-bentuknya, shape-nya. Kita coba mungkin background-nya putih dulu aja. Terus kita, nah ini kita bisa lock si objeknya biar ketika dipencet tuh nggak aktif. Kecuali kalau dari garis, dan nggak bisa dipindahin. Misalkan kita bikin mungkin dari yang bulat dulu. Jadi kita bisa bikin suatu pola juga di Corel. Misalkan kita punya bulat, satu kecil dulu aja. Kita menantar tinggal diklik sambil klik kontrol biar dia apa segaris gitu nggak terlalu bebas biar ini yang sama diklik kontrol ditarik misalkan mau di sini lalu kita klik kanan dan lepas nah nanti ke copy ntar tinggal klik kontrol R biar ke copy dalam jarak yang sama kayak gini misalkan terus kita blok kita group kita coba cara yang sama biar ke bawah segini misalkan kita sama ditahan mouse left mouse kirinya terus kita klik juga mouse kanan terus lepas oke klik Ctrl R lagi ini bakal jadi banyak dalam jarak yang sama ini bisa kita pakai buat bikin pola apa maksudnya bentuk-bentuk tertentu misalkan mau lingkaran kita tinggal copy dulu aja deh disebut tuh copy ini terus sebentar ini kita bisa masukin ke dalam sini pakai fitur power clip jadi ini nanti tinggal kalau teman-teman mau ngilangin garis luarnya tinggal klik yang ini outline nah jadi kayak gini atau mungkin kalau misalkan bentuknya mau kotak bisa juga ke sini portrait tarik hilangin juga garis luarnya kotak mungkin kurang rapi ya ini power clipnya bisa di juga biar lebih ngepas harusnya sih ini enaknya gak sepotong gini sih. Ini teman-teman tinggal disesuaikan aja pas bikin si pola ininya, biar nggak terlalu dempet mungkin, atau mungkin ukurannya nggak terlalu banyak kayak gini. Kayak gini bisa dimiringin. Tambahin sama yang lain.
Oh iya, kalau untuk shape kayak kotak buat ini biar bentuknya simetris sambil diklik kontrol biar dia bentuknya simetris. Kalau dilepas dia bakal bebas banget bentuknya. Kayak gitu. Kan kita mulai bikin. Nah, sebenarnya untuk main piece ini sederhana bikinnya karena kita cuma manfaatin doodle-doodle yang bentuknya simpel gitu. Gini. Mungkin kita bisa edit juga si ketebalannya berapa. Cool banget. Kecilin. Nah, ini kalau Corel tuh kalau misalkan kita bikin shape yang outline-nya tebal, ketika dikecilin tuh kadang jadi ikut tebal banget juga, nambah tebal gitu. Jadi mungkin disesuaikan aja nanti. Ntar kita bisa group, kita ubah mungkin kemiringannya kayak gini. Terus di sini, terus mungkin kita tambahin sama bentuk lainnya, kita bikin mungkin pola lain. Coba aktifin yang ini, aktifin, terus kita tarik. Kalau sambil klik kontrol bisa teratur ininya, maksudnya bisa lurus banget. Kalau misalnya dilepas kita lebih bebas segini. Terus kita atur juga mungkin untuk size-nya ini. Oh ya, untuk garis pun kita bisa tambahin ujungnya mau dikasih panah atau gimana kayak gini. Belakangnya. Nah, buat sekarang kita polosin dulu aja. Sama mungkin kita bikin 3 dalam posisi yang sama. Jadi tebal. Kita grupkan, kita ubah jadi 90. Menyamakan persepsi kali maksudnya, jadi kayak biar nggak bias gitu. Jadi biar nggak keulang lagi, misalkan kayak kata pemerintah kayak gini, tapi ternyata pas disampaikan sama pemerintah daerah kayak gini. Tapi gimana ya kata-katanya, mungkinnya enak. Halo. Muti di mute heula tuh. Ini dari siapa itu? Muti. Lanjut memang. Oke. Terus kita bikin shape lainnya. Misalkan polygon. Terus kita bikin segitiga. Kita copy. Kayak gini. Terus warnanya pink. Kalau menurut aku yang membangun hubungan erat itu ada di upaya. Gimana? Jadi yes. Nggak kebalik gitu ya, aku mikirnya masih kebalik ya. Kalau koordinasi itu strateginya, tapi nanti pas upayanya itu tadi membangun hubungan erat. Punten Muti. Kebalik sih Mut kayaknya. Nah, kayak gini. Terus mungkin kita mau pakai yang sama, cuma beda warna. Kita tinggal di ungroup. Ganti warna jadi biru mungkin. Nah, kita grup lagi. Atau mungkin kita pengen yang ini lebih kecil. Dan mungkin di beda. Nah, mungkin cuma di sini. Terus mungkin kita bikin lingkaran. Samain. Isinya kosong, luarnya hitam. Terus
Ketebalannya, tebal banget. 2. Ini. Tadi berapa yang segitiga? Oh iya, 2 juga. Kayak gini. Di grup lagi. Sekarang mungkin mau bikin fitur kayak gini bisa diubah juga. Nanti kalau kayak gini bisa diubah kemiringannya kira-kira bentuknya. Contohnya mungkin jadi gini, terus kita warnain hitam. Jangan dulu deh. Dulu. Terus kita copy, geser dikit ke atas, jadi hitam. Outline-nya belum hitam. Kayak gini, grup, terus simpan aja di mana. Terus ya kayak gitu, maksudnya dilengkap aja terus untuk Memphis itu sampai akhirnya jadi rame gitu di dalamnya. Terus ini punya warna kayak gitu. Ini Memphis ini tuh dulu dipakai juga sama Nymphea waktu Grand Design-nya angkatan 2015 waktu Kahimia Dharma tuh IG kita pakai yang Memphis ini, jadi ngerjainnya cukup mudah. Cuman emang kita harus tekun aja gitu. Soalnya yang lamanya tuh ini gitu, kita harus ngisi si kosong-kosongnya dengan bentuk-bentuk yang ada. Kayak gitu, atau mungkin kita bikin yang baru ini di bawah sini. Ke biru, copy buat grup, ganti gitu. Nanti di kayak gitu sebenarnya untuk penggunaan Corel. Ini belum selesai sih, harusnya lebih banyak lagi nih. Cuman kalau misalnya diselesaiin terus bakal lama. Sampai situ dulu mungkin, apakah nggak sampai situ sih, udah selesai. Tapi gimana dari teman-teman, ada yang mau ditanyakan kah? Dari teman-teman. Kak mau nanya. Mantap. Itu kan kakak tadi pakai brush ya, itu tuh harus download dulu atau enggak? Atau udah dari sananya? Oke, untuk fitur brush tuh bentar. Tadi tuh ingat aku, ini tuh bisa download juga. Misalnya ada fitur browse juga. Jadi ntar kalau misalkan kita nyari dari internet brush-nya agak gimana, ntar tinggal download terus di browse dari sini. Kayak gitu. Kalau tadi kan ada kayak tebal tipisnya gitu di ujungnya. Itu tuh gimana maksudnya, kayak ada pengaturannya atau dari sananya juga? Wait. Kayak gini. Iya. Kalau ini dari sananya, yang tebal tuh biasanya dari ujungnya. Cuma seingat aku bisa di ini juga deh. Nah ini kalau ini kebalikannya. Tergantung ini sih kayaknya, tergantung desain si brush-nya itu. Terus kan kalau gambar kan suka tremor gitu ya. Terus kayak kaku, misalkan kayak gambar bulat tapi nanti malah ada sudutnya. Itu tuh bisa diatur jadi mulus nggak? Kayak sebelumnya kan Kak Ojan pakai arrow terus dikasih sudut tapi nanti jadi tumpul. Tapi kalau pakai brush gitu bisa nggak ya? Gimana? Aku belum paham. Itu kan misalkan Kak Ojan gambar itu tuh apa sih, kayak alis gitu kan. Tapi di ujungnya tuh pengen apa ya? Pengen tumpul. Gimana ya? Aku bingung. Oh, nah itu kalau Kayak misalkan biar lebih aku rapi. nggak tahu sih. Kalau misalkan kita mau mentumpulkan sesuatu, mungkin ini bisa pakai fitur yang shape ini. Ntar tinggal kita blok dulu deh. Kok nggak muncul ya? Wait.
Oh, lupa, sorry. Ini ubah dulu ke curve. Nah, baru kita bisa edit. Kalau malah ini. Nah, ini kita bisa convert to curve. Kalau diklik tuh jadi tumpul. Oh iya, tapi kalau di brush nggak bisa ya? Kalau hasil gambar sendiri. Nah, kalau brush, bentar. Aku nggak tahu juga nih, kita coba. Apakah bisa? Dari save berarti kemungkinan. Halo? Di aku unstable. Tadi keputus nggak? Iya, Kak. Untuk brush nggak bisa sih, nggak bisa dipakai, maksudnya di pointy gitu. Tapi mungkin itu tergantung nanti si yang tipe brushnya itu, yang di downloadnya itu. Oh iya, iya. Oke, Kak. Makasih. Ini ada beberapa tipe juga, aku tadi belum tunjukin, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Kita bikin. Terus ada yang spray. Memang ini bisa diganti-ganti, terus ada yang brush biasa. Kayak gitu. Zalfa, apakah terjawab? Terjawab, Kak. Makasih, Kak. Oke. Terus ada pertanyaan dari Melo, lebih prefer pakai PS atau Corel? Corel soalnya aku nggak terlalu jago Photoshop, cuman kalau pakai untuk ngedit foto kayak misalkan saturasi, terus hue-nya, terus mungkin kontras gitunya lebih prefer pakai Photoshop sih, atau Lightroom. Cuman kalau pakai buat bikin poster gitu, aku nggak bisa pakai Photoshop. Atau nggak bikin meme lah, iseng-iseng bikin meme itu biasanya pakai Photoshop aku. Ada yang mau bertanya lagi kah? Tujuan Melo masih nanya. Kalau Corel kurang ada fitur buat foto editingnya. Iya, soalnya Corel Draw iya, tapi Corel tuh punya Photoshop-nya Corel juga, namanya Corel Photo Paint. Nah, itu bisa dipakai buat sebenarnya kayak Photoshop, cuman kalau perasaan aku ya dulu pernah pakai itu tuh lebih enak pakai Photoshop sih daripada Corel Photo Paint itu. Cuman aku nggak punya di sini ininya aplikasinya. Karena kalau foto masukin ke Corel tuh agak ribet, harus si bitmapnya itu dikonvert dulu ke yang rendah, nggak bisa foto yang ukurannya gede. Kayak gitu. Mantap sekali Mang Ojan. Masih ada yang mau bertanya? Maaf ya, aku nggak bisa lanjutin semua. Soalnya aku nggak jago juga di sini. Sekedar bisa. Tenang aja Bang. Oke, mungkin udah cukup kali ya. Nggak ada yang mau bertanya lagi. Kalau ada silahkan aja. Tapi kita udah malam juga ya Mang Ojan. Jadi mungkin kita cukupkan dulu saja sampai sekarang. Buat teman-teman yang udah datang, terima kasih banyak udah datang di Proker Medcom itu Nimfea WFH.
jangan lupa isi absen bagi yang belum isi absen, kasih juga pendapat kalian buat Nimfa WFH ini kayak gimana. Terus kemudian buat bulan depan ada satu edisi Nimfa WFH terakhir, jadi kita akan belajar yang terakhir ini cara menggunakan Adobe Premiere Pro. Nah, jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk jadi YouTuber atau meniti karir di bidang film making atau film editing, mungkin bisa join di Nimfa WFH bulan depan. Tanggalnya sih dikasih tahu, jadi semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, jadi sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah datang. Mungkin kita ada sesi foto terlebih dahulu sebelum mengakhiri Nimfa WFH hari ini. Boleh silahkan semuanya open cam dulu. Tangan dua ya. Ayo guys. Ayo teman-teman. Mantap bro. Kiwal sehat Kiwal. Mantap semuanya. Sehat. Mantap. Sehat. Ada lagi? Oke sip, nggak apa-apa. Oke kita mulai. Oke, 1, 2, 3 senyum. Oke, wait, save dulu. Sekali lagi. Tunggu. 1, 2, 3. Oke, mantap semuanya. Ya, makasih udah datang semuanya. Jadi ditunggu kehadirannya di Nimfa WFH bulan depan. Ya, thank you semuanya. Silakan bisa nih. Bisa live dari Zoom. Gengs. Yuk. Jan.